Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV, yaitu penyelesaian menggunakan metode determinan. Nah, perhatian, silakan isi presensi kehadiran di psikologi dan siapkan buku dan alat tulis. Sekiranya nanti ada hal yang ingin dicatat atau ingin ditanyakan, bisa kalian tulis terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu menentukan penyelesaian SPLTV menggunakan metode determinan. Nah, untuk menyelesaikan SPLTV dengan metode determinan, kita harus mengerti tentang pengertian matriks dan determinan. Nah, kita akan mempelajari hal ini dulu. Nah, matriks. Matriks adalah suatu susunan berbentuk persegi panjang dari bilangan-bilangan yang diatur dalam bentuk baris dan kolom atau lajur, ditulis di dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Nah, jadi ini matriks itu merupakan suatu susunan bilangan-bilangan yang diatur dalam bentuk baris dan kolom dan ditulis dalam sebuah tanda kurung biasa atau kurung siku. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada bilangan 1, 2, 3, 5 disusun dalam baris, ini baris, terus kolom, dan ditulis dalam tanda kurung. Yang ini kurung siku, yang ini kurung biasa. Seperti itu. Nah, ini penjelasan. Ini baris 1, baris 2, baris 3, ini kolom 1, ini kolom 2, dan ini kolom 3. Nah, sekarang perhatikan lagi bentuk umum SPLTV. Nah, daftar berikut menunjukkan koefisien peubah pada SPLTV. Nah, coba kalian ingat kembali ya tentang bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1, A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2, dan A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3. Nah, ini merupakan bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel. Adapun koefisien dari X, yaitu A1, A2, A3 ditulis di sini. Ini. Kemudian koefisien dari Y, yaitu B1, ini B1, B2, B3 ditulis. Terus koefisien Z, yaitu C1, C2, C3, yaitu ini C1, C2, C3, dan konstanta. Nah, konstanta ini yaitu D1, D2, dan D3. Ini D1, D2, dan D3. Nah, kemudian dari data yang telah kita peroleh ini, coba kita buat sebuah matriks, yaitu matriks dari koefisien pada SPLTV di atas. Ingat ya, ini matriks dari koefisien. Nah, di mana koefisiennya itu X, Y, Z. Coba kita buatkan sebuah matriks. Kita peroleh matriks yaitu ini. A1, B1, C1, A2, B2, C2, dan A3, B3, C3. Ini ditulis dalam baris dan kolom dan ditulis menggunakan tanda kurung. Ini kurung siku. Nah, kemudian matriks dari konstanta pada SPLTV adalah D1, D2, dan D3. Selanjutnya yaitu determinan. Nah, apa sih determinan itu? Nah, coba kita perhatikan ya. Untuk setiap matriks persegi, terdapat suatu bilangan tertentu yang disebut determinan dari matriks tersebut. Determinan matriks A dinyatakan dengan det A, atau ini A diapit oleh dua garis atau seperti tanda mutlak. Nah, ini maksudnya determinan dari matriks A. Coba perhatikan ini bahwa untuk setiap matriks persegi, nah, matriks persegi itu apa? Nah, matriks persegi itu merupakan sebuah matriks dengan baris dan kolomnya, jumlah baris dan kolomnya itu sama. Misal matriks C itu barisnya ada 2,
kolomnya ada 2, nah maka itu merupakan contoh dari matriks persegi. Nah, ini misal contoh matriks A, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Nah, ini coba kita perhatikan bahwa barisnya itu ada berapa ini? Ada 3, yaitu 1, 2, 3. Kolomnya kita hitung, kolomnya ada 3, 1, 2, 3. Nah, jumlah baris dan kolom matriks A sama, yaitu 3. Maka matriks A termasuk matriks persegi. Oleh karena itu, matriks A memiliki determinan. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita menentukan nilai dari determinan sebuah matriks? Nah, ini ada caranya. Untuk menentukan nilai determinan A atau det A, caranya tuliskan elemen-elemen pada kolom pertama dan kedua di sebelah kanan determinan tersebut. Kemudian kalikan elemen-elemen tersebut sesuai dengan arah panah dan jumlahkan hasil perkalian tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini ada matriks A ya. Kita mau mencari nilai det A. Caranya ini. Det A sama dengan ini pakai tanda seperti tanda mutlak ya. Ini maksudnya nilai determinan A. Nah, coba kita perhatikan bahwa ini kan det A, A1, B1, C1, A2, B2, C2, dan A3, B3, C3. Kita tulis ulang kolom pertama di sebelah kanan. Ini A1, A2, A3 ditulis di sini, A1, A2, A3, dan kolom kedua ditulis sebelah kanan lagi, yaitu B1, B2, B3 kita tuliskan di sebelah kanannya. Jadi seperti ini. Kita buat garis bantu ya. Ini ada garis biru dan garis merah putus-putus. Nah, untuk menentukan nilai determinan A, nah kita kalikan nih. Kan ini sudah ada garis-garis bantu. Nah, kita kalikan yang biru ini menjadi positif, yaitu A1, B2, C3 ditulis di sini, A1, B2, C3 ditambah B1, C2, A3 ditulis B1, C2, A3 ditambah C1, A2, B3, C1, A2, B3. Sudah. Kemudian yang merah, ya, yang merah ini akan menjadi negatif, maka ditulis negatif A3, B2, C1, A3 dikali B2 dikali C1 dikurangi B3, C2, A1, ditulis di sini B3, C2, A1, dan garis merah yang terakhir yaitu C3, A2, B1 ditulis di sini C3, A2, B1. Nah, jadi yang biru itu akan menjadi positif, yang merah akan menjadi negatif. Kemudian kita jadikan seperti ini ya. Kita gabungkan yang positif jadikan 1, yang negatif ini jadikan 1, seperti ini. Nah, jadi mudah kan ya cara untuk menentukan suatu determinan sebuah matriks. Kita tinggal menggunakan ini, kita tuliskan dua kolom pertama ini di sebelah kanan, kemudian kita menggunakan garis bantu ini untuk mengalihkan. Di mana yang ke bawah ini, yang warna biru ini nanti akan menjadi positif, dan yang merah atau yang ke atas ini akan menjadi negatif. Nah, sebelum kita menentukan penyelesaian SPLTV menggunakan metode determinan, ada beberapa istilah penting yang harus kalian ketahui. Nah, ini ada matriks A, A1, B1, C1, A2, B2, C2, dan A3, B3, C3. Nah, DX adalah determinan dari matriks A yang kolom pertama diganti dengan elemen-elemen matriks konstanta. Kemudian DY adalah determinan dari matriks A yang kolom kedua diganti dengan elemen-elemen matriks konstanta. Kemudian DZ adalah determinan dari matriks A yang kolom ketiga diganti dengan elemen-elemen matriks konstanta. Coba perhatikan bahwa ini DX adalah determinan dari matriks A ini
yang kolom pertama diganti dengan elemen-elemen matriks konstanta. Ingat ya, untuk bentuk umum SPLTV, matriks konstantanya itu adalah D1, D2, dan D3. Nah, maka ini kan sebenarnya ini matriks A, namun kolom pertama itu diganti dengan D1, D2, dan 3. Nah, DY itu adalah determinan dari matriks A yang kolom kedua ini. Nah, kolom keduanya ini diganti dengan matriks konstanta, yaitu D1, D2, dan D3. Kemudian ini DZ ya, ini DZ itu nanti kolom ketiga diganti dengan matriks konstanta ini, elemen-elemen matriks konstanta. Maka hasilnya ini seperti determinan dari matriks A, namun kolom ketiganya diganti dengan elemen-elemen dari matriks konstanta. Nah, nanti kita akan pelajari contoh pada slide selanjutnya untuk lebih pahamnya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian matriks, determinan, nah kita sekarang akan cari tahu bagaimana penyelesaian SPLTV menggunakan metode determinan. Nah, untuk menyelesaikan SPLTV dengan metode determinan dapat dilakukan dengan menggunakan rumus ini, bahwa X sama dengan dx per det A, Y sama dengan dy per det A, dan Z sama dengan dz per det A. Ingat ya bahwa dx ini merupakan determinan matriks A yang kolom pertamanya diganti dengan elemen-elemen matriks konstanta. Kemudian dy itu merupakan determinan dari matriks A yang elemen-elemen pada kolom kedua itu diganti dengan elemen-elemen dari matriks konstanta. Dan dz merupakan determinan dari matriks A yang elemen-elemen pada kolom ketiga diganti menggunakan elemen-elemen dari matriks konstanta. Nah, ini ada contoh supaya lebih jelasnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV berikut menggunakan metode determinan. Ini ada sistem bersama linear 3 variabel, yaitu 5x min 3y plus 2z sama dengan 3, 8x min 5y plus 6z sama dengan 7, dan 3x plus 4y min 3z sama dengan 15. Kita akan menyelesaikan SPLTV ini menggunakan metode determinan. Nah, pertama kita tulis dulu ya, ini SPLTV-nya. Nah, dari SPLTV di atas diperoleh matriks dari koefisien. Nah, matriks dari koefisien kita tulis ya, ini dari koefisien X ada 5, 8, 3. Dari koefisien Y ada min 3, min 5, dan 4. Dan dari koefisien Z ada 2, 6, negatif 3. Nah, ini diperoleh matriks dari koefisien A. Nah, kita akan menghitung dulu nih determinan dari matriks ini atau matriks A. Determinan A yang pertama kita tulis dulu ya, ini ada elemen-elemen dari matriks A yaitu 5 min 3 2, 8 min 5 6, dan 3 4 min 3. Kita tulis ulang kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan. Ini kita tulis ulang ya. Nah, sudah. Nah, kita buat garis bantu ini warna biru ini ke bawah, yang warna merah ke atas. Nah, kita ingat kembali ya bahwa yang warna biru ini nanti akan menjadi positif. Nah, ini 5 dikali min 5 dikali min 3 ditambah min 3 dikali 6 dikali 3 dan 2 dikali 8 dikali 4. Sudah, dikurangi. Nah, dikurangi yang warna merah. 3 dikali min 5 dikali 2, 3 dikali min 5 dikali 2, terus ditambah 4, 6, 5, 4 dikali 6 dikali 5, ditambah negatif 3 dikali 8 dikali negatif 3. Nih. Kemudian kita jumlahkan, nanti akan ketemu hasilnya determinan A itu negatif 77. Selanjutnya, kita akan mencari dx. Nah, di mana dx itu merupakan determinan dari matriks A, di mana
Nah, ini elemen-elemen pada kolom pertama, ini kolom pertama tuh diganti dengan elemen-elemen pada matriks konstanta. Nah, coba kita perhatikan. Matriks konstantanya itu ini. Nah, ini. Matriks konstantanya itu ini kan. Ada 3, 7, 15. Ingat ya. 3, 7, 15. Nah, maka kolom pertama kita ganti menjadi 3, 7, 15. Sudah. Kita tulis ulang kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan. Nah, nanti kita kalikan ini. Yang ke bawah itu akan menjadi positif. 3 min 5 min 3. Ditambah min 3 dikali 6 dikali 15. Ini. Ditambah 2 kali 7 kali 4. Ini kan jumlahkan ini harusnya ada tanda kurung lagi nih sini. Nah, ini nanti dikurangi ini yang ke atas, berarti 15 dikali min 5 dikali 2 ditambah 4 dikali 6 dikali 3 ini ditambah negatif 3 dikali 7 dikali negatif 3. Akhirnya akan kita peroleh dx atau determinan dari matriks A yang kolom pertama diganti dengan matriks konstanta. Dx diperoleh negatif 154. Kemudian kita tentukan dari dy. Nah, dy itu berarti matriks A, namun kolom keduanya itu diganti dengan matriks konstanta, yaitu 3, 7, 15. Nah, seperti langkah sebelumnya, kita tulis ulang ya, kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan. Ini. Nah, selanjutnya, kita kalikan ya sesuai anak panah tadi. Kalau yang ke bawah, berarti positif. Kalau yang ke atas, 372, misal 372 itu nanti akan menjadi negatif nih. Kita kalikan 5, 7, min 3, 3, 6, 3, 2, 8, 15. Kemudian dikurangi 3 kali 7 kali 2 ditambah ini, ditambah 15, 6, 5, 15 kali 6 kali 5 plus negatif 3, 8, 3 ini. Negatif 3, 8, 3. Diperoleh 189 dikurangi 420, diperoleh dy sama dengan negatif 231. Nah, yang terakhir kita tentukan dari dz. Nah, untuk dz sendiri, ini merupakan determinan dari matriks A, di mana kolom ketiga ini diganti dengan matriks konstanta, yaitu 3, 7, 15. Kita tulis ulang kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan. Ini. Nah, kemudian kita kalikan sesuai anak panah. Kalau ke bawah itu positif, berarti 5 min 5, 15 dikalikan, ditambah min 3, 7, 3 ini dikalikan, ditambah 3, 8, 4 dikalikan, ini kurang. Nah, kemudian dikurangi ini yang ke atas ini nanti akan menjadi negatif. Berarti 3 min 5, 3 tulis ini. Kemudian 4, 7, 5 tulis ini. Kemudian 15, 8, negatif 3 tulis ini. Nah, kemudian kita peroleh dz sama dengan negatif 342 dikurangi negatif 265, diperoleh dz sama dengan negatif 77. Nah, dari langkah-langkah yang kita lakukan sebelumnya, kita telah memperoleh determinan matriks A negatif 77, dx sama dengan negatif 154, dy sama dengan negatif 231, dan dz sama dengan
negatif 77. Nah, kita ingat bahwa untuk menentukan penyelesaian SPLTV menggunakan rumus X sama dengan dx per det A, Y sama dengan dy per det A, dan Z sama dengan dz per det A. Kita peroleh X sama dengan dx per det A sama dengan negatif 154 per negatif 77, diperoleh 2, dan Y sama dengan dy per det A sama dengan negatif 231 per negatif 77 sama dengan 3, dan Z sama dengan dz per det A sama dengan negatif 77 dibagi negatif 77 sama dengan 1. Nah, diperoleh himpunan penyelesaian yaitu 2, 3, dan 1, yaitu X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 1. Nah, mungkin seperti itu ya penyelesaian SPLTV menggunakan metode determinan. Nah, kita masuk ke refleksi pembelajaran. Kita simpulkan mengenai pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu langkah-langkah menyelesaikan SPLTV metode determinan. Yang pertama, kita harus menentukan matriks koefisien dari SPLTV. Nah, misalkan matriks tersebut kita namakan matriks A. Selanjutnya, kita harus menentukan nilai determinan A. Kemudian kita menentukan nilai dx. Kita menentukan nilai dy. Kita menentukan nilai dz. Nah, dan yang terakhir, kita menentukan penyelesaian SPLTV dengan rumus X sama dengan dx per det A, Y sama dengan dy per det A, dan Z sama dengan dz per det A. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.